Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Video ini merupakan bagian dari playlist yang kami khususkan untuk mendokumentasikan perjalanan kami selama menggunakan OpenSUSE sebagai distro Linux utama kami. Dalam video keempat ini, kami akan demokan proses instalasi Joplin pada OpenSUSE Lib. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video pembelajaran terbaru seputar dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Dan bila mana kalian mendapatkan manfaat dari video ini, kalian juga bisa memberikan like pada videonya. Di sini kami akan perkenalkan terlebih dahulu apa itu Joplin. Kita buka dulu web browser, lalu kita coba cari Joplin di sini. Oke, di sini kami menggunakan DuckDuckGo sebagai search engine, dan alamat homepage dari Joplin ada di joplinapp.org. Nah, di sini kalian nggak perlu khawatir karena kami juga akan menyertakan URL ini pada deskripsi video. Nah, seperti bisa kita lihat di sini, ini merupakan official homepage dari Joplin. Joplin adalah aplikasi note-taking berbasis free open source software yang kaya feature. Beberapa alasan yang menjadikan kami memilih Joplin sebagai aplikasi note-taking utama kami adalah, yang pertama jelas karena Joplin ini berbasis free open source software. Lalu yang kedua, karena Joplin ini mendukung banyak sekali layanan untuk sinkronisasi. Jadi proses sinkronisasinya bisa menggunakan Nextcloud, Dropbox, WebDAV, maupun OneDrive. Nah, berarti di sini kita sebagai user diberi kebebasan untuk memilih cloud storage sesuai dengan preferensi kita. Lalu hal berikutnya yang menjadi pertimbangan utama kami adalah Joplin ini mendukung Markdown. Joplin merupakan note-taking app yang cross-platform. Artinya, Joplin bisa diinstal di Linux, Mac, Windows, Android, maupun iOS. Tetapi terlepas dari Joplin sebagai note-taking app favorit kami, Joplin ini ternyata tidak tersedia baik pada official repository OpenSUSE maupun pada FlatHub. Ya, di sini kami coba demokan. Kami akan coba cari dulu Joplin pada official repository dari OpenSUSE. Di sini kami panggil sudo zipper search Joplin. Lalu kami masukkan password root kami. Nah, bisa nampak di sini ya, Joplin tidak tersedia pada official repository milik OpenSUSE. Lalu seperti biasa kami akan coba cari pada FlatHub. Di sini kita panggil flatpak search Joplin. Dan ternyata bisa kita lihat di sini, Joplin juga tidak tersedia pada FlatHub. Lalu langkah berikutnya kami akan cari di Snap Store. Di sini kita akan pakai snap find Joplin. Nah, ini dia, ternyata Joplin tersedia pada Snap Store. Walaupun Joplin memang tersedia pada Snap Store, tetapi kami kurang yakin dengan maintainernya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, publisher atau maintainernya ini sifatnya perorangan, dan kami kurang yakin dengan maintainer yang sifatnya perorangan. Oleh karenanya, kami lebih memilih untuk melakukan instalasi Joplin dengan memanfaatkan installer yang disediakan oleh tim pengembang dari Joplin. Di sini kita akan kembali lagi pada halaman homepage dari Joplin. Lalu kalau kita scroll down di sini ada bagian installation ya. Kita akan lihat di bagian Linux di sini. Dan di sini ada semacam script yang sudah disediakan. Kita cukup kopikan script ini. Lalu kita coba paste pada terminal kita. Kami clear screen dulu ya guys di sini. Lalu kita paste. Nah, intinya di sini kita akan mendownload suatu script yang namanya adalah joplin install and update.sh, di mana proses downloadnya di sini kita menggunakan wget, dan selepas scriptnya di-download, kita akan eksekusi dengan menggunakan bash. Kita coba enter di sini.
Bisa kita lihat ya, proses downloading sedang berjalan. Oke, bisa kita lihat di sini ya, proses instalasi Joplin baru saja selesai. Kita bisa clear screen di sini. Lalu kita akan coba akses Joplin melalui start menu kita. Kita bisa ketikkan Joplin di sini. Nah, ini dia. Tinggal kita klik saja. Kita akan tunggu beberapa saat. Nah, ini dia. Ini merupakan tampilan dari Joplin. Kita coba maximize dulu. Nah, tampilannya lebih kurang seperti ini. Nah, kalau untuk mode tampilan ini berarti mode tampilan Markdown dan Preview. Di sini Markdown-nya, di sini sisi Preview-nya. Kalau kita mau full ke Preview yang sifatnya what you see is what you get, kita bisa pilih yang ini. Nah, seperti ini. Ya. Oke, nah di sini kami akan coba demokan cara untuk membuat note. Ya, caranya cukup sederhana. Kita tinggal klik aja di sini ya untuk membuat note baru. Dan kita bisa beri nama note atau judul note-nya di sini. Misalkan saja coba note. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita bebas ya. Kita mau masuk ke mode yang rich text editing atau kita mau menggunakan Markdown. Kalau mau switching ke Markdown, kita tinggal klik aja di sini. Nah, seperti ini. Kami pribadi termasuk yang menyukai mode Markdown ya, karena menurut kami ini jauh lebih fleksibel. Semisal saja di sini kalau kita mau membuat judul ya, ini judul note misalkan seperti ini. Dan yang menarik adalah di sisi sebelah kanan langsung muncul previewnya. Oke, lalu misalkan nama buah. Lalu kita mau membuat suatu list ya, misalkan mangga, pisang, jambu seperti ini ya, semacam ini. Oke, sangat nyaman sekali. Lalu kalau kita mau membuat link atau URL, juga caranya cukup sederhana. Misalkan saja link menuju Google misalkan. Tetapi di sini kita mau menjadikan tulisan Google-nya sebagai active link. Nah, caranya sederhana. Kita tinggal update Google-nya dalam kurung siku. Lalu kita buat dalam kurung dan kita masukkan URL dari si Google, http://google.com seperti ini. Oke. Nah, bisa kita lihat ya, di sini hasilnya berupa suatu active link. Dalam video kali ini kami tidak akan memberikan tutorial terkait Markdown. Ini sifatnya lebih pada pengenalan Joplin. Jadi bagi kalian yang tertarik untuk mengenal dan mengeksplorasi Markdown, kalian bisa mempelajarinya lebih lanjut. Oke, hal lain yang perlu kami sampaikan atau yang menurut kami menarik terkait Joplin adalah kemampuan Joplin dalam beradaptasi dengan berbagai layanan cloud storage. Nah, cara untuk mengatur cloud storage-nya lebih kurang seperti ini. Kita pilih Tools, lalu kita pilih Option di sini, lalu berikutnya kita pilih Synchronization. Nah, pada Synchronization di sini default-nya akan diarahkan ke Dropbox. Jadi kita bisa melakukan sinkronisasi data node yang kita miliki pada Joplin ini dengan memanfaatkan Dropbox. Tetapi yang menarik adalah sinkronisasinya atau synchronization targetnya ini tidak hanya mengandalkan Dropbox. Kita juga bisa dihadapkan pada beberapa pilihan yang lain. Beberapa di antaranya adalah OneDrive, Nextcloud, WebDAV, Dropbox, dan juga bahkan kita bisa menggunakan AWS S3 bucket. Sangat menarik sekali. Nah, kalau kita mau menggunakan Dropbox, berarti kita tinggal pilih Dropbox ya. Lalu kita back dulu di sini. Lalu berikutnya kita pilih tombol Synchronize. Nah, selanjutnya kita diminta untuk melakukan proses autentikasi pada Dropbox kita. Nah, proses authentication-nya juga cukup menarik ya. Di sini kita tinggal cukup kopikan saja URL ini. Lalu kita buka ke Firefox ya. Selanjutnya kita tinggal login saja ya, login pada Dropbox-nya. Lalu kita bilang authorize Joplin dan kita akan mendapatkan authorization code. Nanti selanjutnya kita tinggal masukkan saja code yang disediakan oleh Dropbox untuk
mengizinkan Joplin untuk melakukan akses ke Dropbox. Jadi lebih kurang seperti itu teman-teman tahapannya. Nah, Joplin ini tentunya bukan satu-satunya note-taking application yang ada di Linux. Sebelum menggunakan Joplin, kami juga banyak menggunakan Simple Note. Nah, sesuai dengan namanya, Simple Note merupakan note-taking yang sederhana atau simple. Simple Note juga mendukung proses sinkronisasi yang cukup baik. Hanya saja Simple Note tidak memberikan layanan se-fleksibel Joplin ya. Kalau Joplin ini kan kita bisa synchronize dengan berbagai pilihan cloud storage. Sedangkan Simple Note itu hanya mengandalkan cloud storage yang dimiliki oleh Simple Note itu sendiri. Lalu kelemahan kedua adalah Simple Note juga tidak mendukung Markdown editing. Oh ya guys, by the way, note-taking application apa nih yang kalian gunakan di Linux? Coba bagikan juga dong pada kolom komentar di bawah ini. Nah, demikian video panduan untuk melakukan instalasi Joplin pada OpenSUSE Lib. Semoga panduan yang kami berikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa ya teman-teman untuk like dan share video ini bila memang bermanfaat. Karena ini akan sangat membantu kami untuk terus menghasilkan video-video pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.